Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita pada malam hari ini ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Cukup panjang memang, temanya ada 8 ayat, namun tentunya kita tidak semua mengkajinya, mungkin sampai ayat yang ke-13. Temanya adalah ancaman Allah kepada orang kafir dan pengaruh harta benda. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengaji, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amal soleh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita nikmati belajar membaca Al-Quran sama-sama. Ayat yang ke-10, halaman 51, pas baris yang paling atas. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar Kadzabi ali fir'auna walladzina min qablihim. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين
وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik, tema kita sekali lagi adalah ancaman Allah kepada orang kafir dan pengaruh harta benda. Saya akan baca hubungan ayat yang ke-10 dan ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat yang lalu Allah menjelaskan agama yang benar, tauhid yang murni, keterangan tentang kitab-kitab samawi mengenai agama dan tauhid, perihal Al-Quran dan iman para ulama. Dalam ayat-ayat berikut ini Allah menjelaskan keadaan orang-orang kafir, sebab mereka tertipu oleh hal-hal yang batil, jauhnya mereka dari kebenaran atau keraguan tentang kebenaran Al-Quran. Mas Toto, kok bunyi ngani-ngani gitu? Nah, itu cara nampaknya ya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Baik, ingat-ingat ya, kafaru itu menutup hati. Menutup apa? Bukannya nggak sampai Pak Karno, tapi hatinya menutup. Bukannya nggak dapat hidayah, tapi dia menutup dirinya. Jadi ya ingkar, bukan nggak sampai ya. Ingkar itu kan menolak. Kufur itu, kafaru berarti menolak, nggak mau dapat cahaya. Nah, ini saya tutupi, ya akhirnya nggak dapat cahaya. Itu namanya kafir, kufur, biar gampang. Lanjut. Seterusnya tidak akan bermanfaat anhum bagi mereka, amwaluhum harta-harta mereka, wala dan tidak pula auladuhum anak-anak mereka, minallahi dari Allah siksanya, sayian sedikit pun. Wa ulaika dan mereka itu, hum wakudu mereka adalah bahan bakar. Wakudusari, wakudun nar, bahan bakar api neraka. Baik. Jadi kalau mau paham Al-Quran, ngaji model di pesantren ya diartikan berkata seperti ini Mas Toto. Tidak dibaca terjemah bebas. Nanti ini saya akan terangkan bagaimana metode mengkaji tafsir yang sebenarnya seperti ini. Baca dulu Al-Qurannya, kemudian baca terjemahnya, kemudian langkah ketiga dalami maknanya. Nah, saya mendalami menyampaikan tafsir itu ada referensi. Nah, ini tafsir Departemen Agama disusun oleh tim tafsir yang mereka sekolahnya nggak kaleng-kaleng. Terus saya tafsirnya juga mengutip dari tafsir berbahasa Arab dan segala macam. Jadi kemungkinan saya ngawur itu dikit, understand? Gitu. Anda kan nggak bisa baca Arab. Itu kalau ngaji tafsir di pagi itu kadang-kadang pakai slide terus ditampilin bahasa Arab. Emang Mas Toto bisa baca Arab kan kayak gitu? Logika sederhananya demikian, cara ngaji itu demikian, understand? Gitu. Nah ini kan buka Quran semuanya, bener apa enggak? Ini mohon maaf nih, bukan apa-apa, jangan emosi, jangan. Kira-kira nilai ngaji ba'da maghrib sama subuh itu nilainya tinggi mana? Ya kan? Bener Mas nih, gitu. Nggak ada yang ngantuk baca Quran semuanya, gitu. Ayo, Mas Toto lanjut. Keadaan mereka seperti keadaan kebiasaan. Ilhami para pengikut Fir'aun, waladzina dan orang-orang yang min qablihim dari sebelum mereka, kaum Ad dan kaum Samud. Kadzabu mereka mendustakan bi ayatina terhadap ayat-ayat kami. Fa'akhadzahum maka menyiksa menghancurkan mereka Allah bizunubi Allah karena dosa-dosa mereka. Wallahu dan Allah sadidul iqab sangat berat siksanya. Baik, nanti Mas Toto
cara mengartikan itu saya sedikit sampaikan. Ada di dalam Al-Quran itu cara mengartikan satu kata baru bisa diartikan. Ada yang dua kata. Nah, inna itu termasuk kata sambung, termasuk kata apa? Dia itu tidak bisa berdiri sendiri, cara ngertiinnya digabung. Paling atas tuh innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir, kan kayak gitu. Nanti kalau seperti syadidul iqab itu dibaca sekaligus baru diartikan, yakni wallahu dan Allah itu bisa diartikan secara langsung karena itu namanya kata benda. Terus syadidul iqab itu namanya kalimat majmuk, dua kata yang harus digabung menjadi satu. Mas Toto besok nyoblos di mana? Waringin permai, kan gak enak didengerin Mas Toto. Waringin permai itu adalah kata majmuk yang cara mengucapkannya itu digabung. Saya nyoblos di mana Mas Toto? Ustaz Joko di mana? Besok di gedung pertemuan, kan gak enak kan itu. Gedung pertemuan itu adalah kata majmuk. Itu caranya Mas Toto. Ini ngajinya pelan-pelan ya, cara ngertiinnya. Nanti Mas Toto jadi ustadz sendiri di rumahnya, terus istri anaknya dengerin, kita ngaji. Baca tuh surah Ali Imran. Kan ada pengajian rumah itu namanya, benar? Ya kan? Di situ. Nah prakteknya di sini dulu. Ntar ngaji mah. Terus Mas Toto pakai sorban kan kayak gitu. Dengerin. Kita ngaji surah Ali Imran. Apa yang ada di sini di copy paste nyampe di rumah. Ya Mas Tri. Itu caranya. Lanjut. Stop. Baik, kita Pak Mandra baca terjemah bebas. Per kata terjemah bebas baru saya nanti masukkan sisipkan tafsirnya. Mas Pak Mandra. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Stop. Nah, saya akan baca tafsir Departemen Agama. Kenapa saya membaca tafsir Departemen Agama? Karena ini disusun ulama Indonesia. Ulama siapa? Ulama Indonesia. Kalau kita mengutip tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya bolehlah. Mereka itu sudah mengkaji berbagai tafsir, kemudian dirumuskan untuk dikonsumsi oleh masyarakat Islam Indonesia, biar tafsirnya itu kental nuansa ke Indo. Gitu caranya. Makanya saya ini ada 10 jilid Mas Toto. Tafsir Departemen Agama ini 10 jilid. Lalu bagaimana uraian dari tafsir Departemen Agama ayat 11 ini? Saya baca nih tafsirnya. Hal ihwal orang yang ingkar sama dengan hal ihwal atau keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Juga serupa dengan apa yang dilakukan umat sebelumnya kepada Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang dibawa oleh para rasul. Karena itu Allah menurunkan siksa atas mereka, betapapun besarnya kekuasaan mereka. Musuh-musuh Nabi itu hancur, dan Nabi-Nabi beserta pengikutnya memperoleh kemenangan. Udah menjadi sunnatullah, orang kalau ingkar menentang kepada Allah pasti hancur. Hidup itu kan kisah berulang. Mas tadi kisah apa? Kisah berulang. Jadi kita itu kalau ingin bahagia, ya siratal ladzina an'amta alaihim. Benar apa enggak? Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan orang yang engkau beri nikmat. Siapa? Para nabi, orang-orang soleh. Ya udah itu aja. Bukan orang yang dimurkai. Siapa? Yahudi. Dan bukan orang yang sesat. Siapa? Nasrani. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Mereka tahu tapi nggak mau mengamalkan. Kenapa orang Nasrani sesat? Mengamalkan tanpa dua-duanya klop. Yang satu punya pengetahuan, ngerti tapi nggak ngamalin. Yang satu bodoh tapi beramal. Ya kan? Dua-duanya klop. Nah, umat Islam agar selamat harus berimbang antara ilmu dan amal. Understand? Gitu. Boleh saya minum dulu Mas Tri? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau Damai Indonesia aku Pak Aris itu kan di cut dulu ada iklan. Iklannya apa Mas Toto dulu? Sarung Wadimor. Itu yang iklannya Damai Indonesia aku kan sarung Wadimor. Alhamdulillah. Besok kalau ada yang mau ngasih hadiah sarung sama Ustaz Joko, minimal sarung wah. Mohon maaf ini Pak Del, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, kalau BHS itu tambah, waduh, girang lagi itu. Alhamdulillah. Oke, Pak Haji Pur, alhamdulillah. Mudah-mudahan dilapangkan rezekinya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik,
Saya pernah dikasih sarung, terus akhirnya dibawa pulang ke kampung. Ada yang lirik, ini sarungnya kok bagus, Lik, kan kayak gitu. Ya sudah lah, itu berarti pertanyaan maknanya kandungannya apa, Mas Toto? Ini kok bagus itu. Akhirnya saya nggak tega, ya sudah buat Anda, enggak itu, ya Allah. Nah, lanjut. Saya lanjut ya. Orang kafir tidak dapat lepas dari azab yang Allah turunkan. Karena hukuman Allah itu adalah sebagai akibat yang wajar dari dosa mereka sendiri. Orang Yahudi merasa takut dengan turunnya ayat ini karena mereka mengetahui apa yang telah dialami oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Kemudian yang dimaksud orang-orang kafir dalam ayat ini adalah orang Yahudi Madinah. Menurut riwayat sahabat Abdullah bin Abbas, orang Yahudi Madinah ketika menyaksikan kemenangan Rasulullah atas kaum musyrikin pada perang Badar, mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya dia adalah nabi yang ummi yang dikabarkan oleh Nabi Musa kepada kita, dan dalam Taurat terdapat tanda-tandanya. Lalu mereka bermaksud mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebagian mereka berkata, janganlah terburu-buru sampai kamu menyaksikan bukti-bukti yang lain. Ketika perang Uhud, mereka menjadi ragu-ragu, lalu mereka membatalkan perjanjian yang mereka sepakati dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ka'ab bin Ashraf, pemimpin Yahudi, bersama 60 anggota pasukan berkuda berangkat segera ke Mekah untuk menghimpun kekuatan memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu turunlah ayat ini. Jadi yang bisa diambil pelajaran, hukuman Allah yang kejam di dunia itu, kalau kafir sih masih di akhirat. Udah kafir memerangi, ya Mas Toto ya, kalau orang udah mendapatkan dakwah dari Jamaah Masjid Nurul Ikhlas, Pak, Islam itu baik, agama yang benar yang diridhoi itu adalah agama tauhid dan segala macam. Udah deh, udah Pak Deli Uzar udah dakwah, Pak Aris udah dakwah. Mereka bersikukuh, itu hukumannya nyampe di, karena mereka nggak memerangi orang, tapi ini udah kafir malah memerangi Rasulullah. Akhirnya dihajar, dieksekusi di dunia. Ya, jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita harus pandai-pandai mengambil pelajaran. Nah, orang kalau tidak mau menerima hidayah Islam, itu kemungkinan siksaannya adalah di akhirat. Namun sudah kafir memerangi Islam lagi, na'udzubillah min, akhirnya contohnya seperti Fir'aun, diikuti oleh orang Yahudi, kocarkah, terbunuh dalam peperangan. Itu. Jadi contoh orang yang durhaka, kafir kepada Allah, nggak bakalan selamat. Entah nggak selamat di dunia, pasti nanti nggak selamat di akhirat. Lalu bagaimana ayat yang ke-12, Mas? Akan menjumpai siksaan yang pedih. Ayat 12, Mas Toto. Qul ladzina, katakanlah Muhammad kepada Yahudi Madinah yang kafir, yang mereka kafir. Satu labuna, kalian pasti akan dikalahkan di dunia dengan peperangan. Stop. Ayat ini, ya kan? Sehebat apapun orang kafir, ketika mereka menindas kaum muslimin, sifatnya adalah pasti mereka akan dikalahkan. Ini ayat, orang kafir itu pasti akan dikalahkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya syaratnya harus berjihad dong. Lanjut. Waktu saruna, dan kalian akan digiring di akhirat ila jahannam, kepada neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Itu ancaman itu. Berarti apa? Ancaman. Wahai, katakan kepada orang kafir, kalian pasti akan dikalahkan dan akan dikumpulkan di neraka jahanam. Neraka jahanam itu adalah jelek-jelek tempat tinggal. Nah, kemudian diberikan gambaran pelajaran ayat yang ke-13 ini. Pak Mandra, ganti. Perkata Pak Mandra. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana, sungguh telah ada lakum bagi kalian ayatun, tanda pelajaran fi ataini, pada dua golongan pasukan yang at-taqota, il-taqota, berperang di perang Badar. Baik. Dua kelompok itu, dua golongan adalah kelompok mukmin dan kelompok kafir.
saya ingin sampaikan qad kana lakum ayatun. Ayat itu Pak Mandra, ingat-ingat ya Mas Tri ya, ayat itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang apa? Menakjubkan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Syai'un ajibun fi dzatih. Itu definisi ayat adalah sesuatu yang menakjubkan. Ciptaan Allah semuanya menakjubkan apa enggak? Menakjubkan. Manusia contoh, Mas Toto, Mas, kuku bisa panjang dan dipotong, sementara gigi dan alis kok enggak? Ayo, sama-sama, ya kan? Itu siapa yang bikin itu? Sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengagumkan. Ciptaan Allah itu semuanya mengagumkan. Nah, di sini ada ayat pada konteks dua golongan yang bertemu di perang Badar. Lanjut Mas Pak Mandra. Fi'atun, segolongan Rasul dan para sahabatnya, tuqatilu, yang berperang fi sabilillahi, di jalan Allah, wa ukhra, dan yang lain, kafiratun, golongan orang kafir, yarunnahum, mereka melihat pasukan Islam, mislaihim, 2 kali lipat lebih banyak daripada jumlah mereka, ra'yal ain, dalam pandangan mata. Tuh anehnya tuh, pokoknya berangkat Mas Toto, pokoknya kalau diperintah oleh Allah apa? Berangkat. Jumlahnya perang Badar itu kaum muslimin kan cuman 313, sementara musuhnya 3 kali lipat 1000. Namun pada kenyataannya justru mereka melihat kita 2 kali. Oh iya kan, siapa yang bikin itu semuanya? Nah, itu namanya ada ayat, ada tanda kebesaran Allah, sesuatu yang menakjubkan. Ya, lanjut. Wallahu, dan Allah yu'ayyidu, dia menguatkan binasrihi, dengan pertolongannya, man yasha, siapa yang dia kehendaki. Inna fi dzalika, sungguh di dalam yang demikian itu, la ibaratan, benar-benar terdapat pelajaran, li ulil absar, bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Baik, ini aneh kan? Pasukan Islam itu berjumlah 313. Kemudian musuhnya adalah 1000, berarti 3 kali lipat. Anehnya justru mereka itu melihat kita, melihat kaum muslimin dan Rasulullah 2 kali lipat. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada pelajaran bagi orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Pada kenyataan hidup ada orang yang kelihatannya anaknya banyak dan segala macam, sekolahnya ada yang kuliah, terus yang satu dan segala macam, padahal anaknya, orang tuanya kerjaannya juga kayak gitu-gitu aja. Tapi ya kok bisa sampai lulus kuliah? Kadang-kadang kan aneh seperti itu. Ya Pak Karno ya, benar apa enggak? Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai mata hati. Mohon maaf nih, Pak Del, saudaranya berapa Pak Del? 5. Semuanya ya saya yakin lah, zaman dulu 5 itu kan termasuk kategori banyak enggak, sedikit juga enggak. Kalau dikalkulasi mungkin kok bisa sampai sekolah, terus akhirnya jadi orang yang katakanlah diberikan kesuksesan. Itu saya yakin tidak hanya Pak Del saja, saudara kakaknya juga demikian. Kalau dipikir-pikir, dari mana itu? Itu karena apa? Mereka menjalani hidup dengan kekuatan iman, bukan hanya sekedar dengan materi. Ya Pak Mandra, benar apa enggak? Kemudian banyaklah hal-hal yang kelihatannya nggak mungkin di dunia, ternyata mereka menjalani dengan kekuatan iman. Jadi contoh sederhana, banyak ini kasus mungkin bisa dijumpai oleh banyak jamaah. Ada orang mau berangkat haji atau umroh, lunglai sakit, akhirnya tetap bersikekeh ngeyel berangkat. Di sana malah benar apa enggak? Wah, itu saya yakin Pak Del mungkin banyak itu pelajaran-pelajaran seperti itu. Malah nolongin orang, padahal di sini saya punya guru namanya Kiai Haji Ahmad Afandi. Itu mau berangkat haji masuk rumah, waduh itu kan parah itu. Masuk rumah sakit dan segala macam. Tapi tetap
yang namanya beliau ya sekalian kalau seandainya ditakdir meninggal mati sekalian di sono. Nyampe di sono malah sehat bugar nolongin jamaah yang lain. Nah, ini inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Apapun yang Allah perintahkan sesuai dengan kemampuan kita, jangan melihat kemampuan kita. Yang penting kita bismillah nawaitu menunaikan perintah Allah, yakinlah Allah akan memberikan pertolongan. Kalau itu perintah berarti kan sudah Allah yang akan ngatur. Ya Mas Toto ya. Punya pengalaman seperti itu banyak ya kan. Sakit sampai di sana malah sehat. Yang sehat sebelum berangkat malah di sana sakit. Kan banyak kasus-kasus seperti itu. Baik, sampai di sini ini 1, 2, 3 ayat aja dulu ya. 3 ayat. Ini soalnya kopinya nunggu untuk diseruput juga Pak Del, ya kan? Alhamdulillah. Mohon maaf nih Pak Del nggak kebagian ini anunya kopinya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ingin disampaikan Pak Del? Biasanya punya pengalaman itu teman jamaah. Dia bukan pengalaman saya, tapi biasa ada bos istrinya. Ya. Maka dia buat pembantunya sampai sana pembantunya bisa membantu mereka. Ya. Sampai sana malah pembantu yang sakit. Masya Allah. Masya Allah. Tuh, itu gara-gara niat baik untuk nolong agar pembantunya bisa berangkat. Niatnya kan bisa lebih enjoy untuk beribadah. Malah pembantunya yang sakit, justru juragannya melayani pembantunya. Itu hidup itu kalau dikalkulasi dengan akal sehat nggak ketemu. Saya pernah diceritain nih Pak Haji Naiman sama Pak Jenderal Gandhi almarhum. Dulu Ustadz ketika saya berangkat haji, temen lah atau senior bahkan kerjanya itu intel. Yang namanya intel itu kan hebat lah. Kemudian berangkatlah ke Masjidil Haram. Ya namanya manusia lupa itu kan ya wajar lah. Mungkin karena kebiasaan di Indonesia. Bagaimana nanti bisa kembali apa enggak? Bisa lah. Enggak bakalan dia intelijen ya kan kerjanya di BIN lah, Badan Intelijen Negara. Masa kayak gini aja enggak bisa pulang kan kayak gitu. Beneran gara-gara sombong di Mekah kan kayak gitu. Seharian muter-muter nggak bisa pulang. Ayo coba bayangkan. Jadi intinya di Mekah itu jangan macem-macem. Silahkan dibuka surah Al-Hajj. Surah apa? Surah Al-Hajj ini bisa jadi pelajaran ini. Ini nanti diingetin ayat halaman 335. Halaman 335. Baik, ini ternyata saya merenung, ada ayatnya. Ayat 25, baris kedua dari atas. Ingat-ingat ini Mas Toto ya. Jangan macem-macem pokoknya kalau di tanah haram. Innalladzina kafaru, ayat 35 baris kedua dari atas. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah. Innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu linnas wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu linnasi sawa'anil. Cara bacanya seperti itu. Sawa'anil aqifu fihi wal bad ja'alnahu linnasi sawa'anil aqifu fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min 'adzabin alim wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min 'adzabin alim. Mas Soto berkata, Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, wa yasudduna, dan mereka menghalangi orang lain, an sabilillah, dari jalan Allah, wal masjidil haram, dan masjid al-haram Makkah,
Allazi ja'alnahu, yang kami telah menjadikannya, linnasi, untuk manusia, sawa'anil akifu, baik ia menetap atau mukim, fihi, di dalamnya, wal badi, dan maupun sekadar datang berkunjung. Nah, poinnya di sini nih, poinnya di sini. Lanjut. Wa ma yurid, dan siapa yang dia menghendaki, fihi, di dalamnya, bi'ilhadin, melakukan kejahatan, menyimpang dari kebenaran. Baik, stop. Ingin itu pekerjaan apa, Mas Toto? Niat. Pekerjaan, jangan di sono itu pokoknya bersihkan niat dan segala macam kayak gitu. Saya punya cerita itu nyata itu. Kemarin saya kapok Pak Ustaz di Masjidil Haram. Kenapa? Saya itu inginnya sholat di Masjidil Haram jauh dari orang Afrika. Saya nyari tempat aja. Setiap saya nyari ketemunya orang Afrika terus kan kayak gitu. Ya kan bau dan segala macam kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Itu sepanjang dia di Mekah, dan orangnya itu lagi kan aneh bin ajaib kan kayak gitu. Oh, jaga niat. Kalau di sana langsung dieksekusi itu oleh Allah. Lanjut. Bizulmin, secara zalim, nuzikhu, maka kami rasakan pada dia, min azabin alim, dari siksa yang pedih. Ya, kalau orang mukmin kan dikasih pelajaran lah, disentil kan kayak gitu. Ini ayatnya ya, Mas Toto ya, diingat-ingat. Siapa yang menginginkan di dalam Masjidil Haram itu kejahatan atau menyimpang dari kebenaran sebab zalim, maka kami akan rasakan azab yang pedih kan kayak gitu. Maunya enjoy sholat ditempel terus sama orang Afrika. Itu pokoknya di sana itu kebesaran Allah ditunjukkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita lanjutkan kembali. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.